Tapi sebelum saya mulai diskusi, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung kegiatan kita hari ini. Di antaranya adalah PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, PT Nusa Halmahera Minerals, PT Freeport Indonesia, Mine ID, dan PT Bumi Resources Tbk. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas tentang bagaimana industri pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan temanya bahwa apa kabar tambang RI. Saya ingin ke Pak Ezra terlebih dahulu. Di sini kita hadirkan ada IMA, ada IMI, ada APBI, lalu juga masih ada Perhapi, ada Aspindo juga. Kita ingin tahu dari sisi pengusaha, ada keluhan apa sih Pak di dunia tambang sekarang? Karena kan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah banyak sekali. Di lapangannya seperti apa? Silahkan Pak Ezra. Baik, terima kasih kesempatannya. Kami mewakili asosiasi Indonesia Mining Association ini, kita mewakili mineral dan batubara ya Mbak ya. Jadi memang sangat banyak sekali dinamisnya di lapangan. Jadi memang ada yang harganya lagi naik, ada yang harganya lagi nyungsep, ada yang lagi masalah di dalam negeri dan lain-lain. Jadi memang saat ini walaupun kita lihat banyak tantangan, khususnya di industri pertambangan ya, beberapa masalah yang kita hadapi, dari batubara kita lihat ada pembatasan produksi, nikel juga pembatasan produksi, ada beberapa waktu yang lalu kita juga lihat anggota kita Agincourt Resources yang mengalami masalah hukum. Jadi memang sangat banyak sekali dan kompleks masalahnya yang kita lihat. Kalau kita bicara yang paling besar sih memang saat ini masalah pembatasan produksi ya. RKAB, betul sekali, khususnya di batubara dan nikel. Kalau batubara itu memang agak sedikit shock melihat cuttingnya besar sekali, dan beberapa perusahaan itu juga tidak ada kriteria yang mereka bisa pahami kenapa dipotong sekian. Memang kita nggak bisa samain ya, karena terkadang merit base dari setiap perusahaan itu berbeda gitu. Dari performance, dari penataan lingkungan dan lain-lain itu mungkin berbeda. Di sisi lain, investasi yang sudah disiapkan baik dari kontraktor, peralatan, kapasitas produksi dan lain-lain itu sudah disiapkan untuk certain production capacity. Jadi kalau itu diturunkan, otomatis visibility atau keuntungan dari suatu operasi itu pasti terganggu. Jadi kita biasanya perusahaan itu punya di level berapa sih produksinya itu akan untung, di level berapa itu break even, dan di bawah itu sudah pasti rugi. Jadi kalau di cut 50%, pasti sih itu udah rugi gitu. Jadi agak dilematis, sementara kita juga sudah ada komitmen dengan pembeli. Yaitu kita harus diskusikan lagi. Kita paham bahwa pemerintah punya pertimbangan khusus mengenai hal itu, peningkatan penerimaan negara, kontrol harga dan lain-lain. Tapi kita berharap ke depannya pemerintah juga bisa fleksibel untuk bisa mempertimbangkan lagi masukan dari industri terkait hal ini. Saya mau dengar dari pengusaha, dari Pak Ezra dulu deh, mumpung saya dari sini. Pak Ezra, bagaimana melihatnya dengan segala sentimen yang menghantui industri pertambangan, DHE, bea keluar, belum lagi kita bahas itu kan juga masih ada sebenarnya. Lalu RKAB gitu. Bagaimana kita akhirnya bisa memanfaatkan momentum yang baik ini, Pak Ezra, untuk bisa ya paling tidak kita komoditas boom lagi seperti beberapa tahun lalu gitu kan, gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau gampangnya nih biasanya kita menganalogikan industri tambang ini adalah angsa bertelur emas, Mbak. Jadi memang tambang ini kalau kita lihat dari penerimaan negara, dia memberikan kontribusi yang sangat besar ya. Jadi bagaimana caranya kita mengelus supaya si angsa ini bertelur terus, bertelur emas terus. Jadi negara bisa dapat, industri juga bisa dapat. Nah dari tadi saya menyimak senior-senior sampaikan bahwa wah kita dorong eksplorasi, mineral strategis dan lain-lain segala macam, kita dorong hilirisasi. Nah untuk mendorong dua hal ini, itu kan industri tambang ini kan industri front loading yang padat karya, padat modal. Jadi orang harus dapat kepastian dulu nih, ada jaminan. Kalau kita kembali ke zaman tahun 67 pada saat undang-undang investasi penanaman modal baru dikeluarkan, undang-undang tambang baru dikeluarkan, itu pemerintah pada saat itu menjamin
kasih namanya kontrak karya, kasih namanya PKP 2B, 30 tahun tidak akan dirubah, royaltinya tetap, terus wilayah kalian tetap. Nah dari sana orang investasi itu datang karena ada jaminan. Ada kepastian. Ada jaminan. Sekarang kalau misalnya ada perubahan mendadak gitu, itu kan jadi country risk Mbak. Jadi country risk. Jadi Indonesia itu dilihat sebagai negara yang, wah ini kita hati-hati nih. Nanti kalau tahun segini sekian, tahun depan belum tentu segitu. Gitu. Jadi ini sudah terjadi khususnya di batubara. Pembeli itu sudah mulai di luar, mulai mencari alternate supply selain Indonesia. Jadi melihat bahwa ada resiko dari country risk tadi, bahwa policy bisa tiba-tiba berubah, jadi mencari alternate supply yang lebih bisa stabil gitu. Karena di dalam industri kan namanya fuel ya, batu bara selain komoditi dia juga fuel. Itu orang butuh fuel itu kan konsisten. Jadi suplainya harus tetap. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba berkurang dan segala macam, dan harga spot itu tiba-tiba berubah dan suka mahal gitu. Jadi pengusaha dalam menghitung COGS-nya atau cost dalam dia memproduksi suatu barang itu sangat sangat sensitif untuk perubahan. Jadi satu lagi yang ingin saya tekankan bahwa kita kalau misalnya mau mendorong ini semua, kita dari sisi pengusaha menyampaikan bahwa pentingnya adalah jaminan kepastian dalam hukum dan investasi. Kepastian hukum dan investasi agar bisa mengcapture kesempatan ini. Ya, baik. Begitu ya Pak.